Selamat sore, perkenalkan nama saya Daniel Simanjuntak dari Prodi Manajemen NIM 2892050101. Dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada pengangguran normal atau friksional. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Yang keempat ada pengangguran teknologi. Yang dimaksud dengan pengangguran normal atau friksional yaitu merupakan pengangguran yang terjadi lantaran seseorang yang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih menguntungkan. Yang kedua, pengangguran siklis atau siklikal adalah pengangguran yang terkena dampak dari naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah bentuk pengangguran sukarela yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dapat ditawarkan pekerja dalam perekonomian dan keterampilan yang diminta oleh pekerja dan pengusaha. Dan terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Pengangguran normal sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja atau full employment. Dan para penganggur tidak dapat adalah pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih bagus. Pengangguran siklikal diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Pengangguran struktural disebabkan karena bentuk atau perubahan struktur ekonomi, contoh adanya barang baru yang lebih baik. Ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri turun. Pekerja terpaksa harus diberhentikan dan menjadi pengangguran. Sementara untuk pengangguran teknologi, yang dimaksud dengan pengangguran teknologi adalah pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, atau pengangguran diakibatkan oleh karena mesin dan kemajuan teknologi untuk saat ini. Contohnya seperti revolusi industri. Untuk jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran bermusim, dan terakhir ada setengah menganggur. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka, yaitu pengangguran ini terjadi atau tercipta sebagai akibat bertambah lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, mengganggu secara nyata dan penuh waktu. Sementara untuk pengangguran tersembunyi, yang dimaksud dengan pengangguran tersembunyi di banyak NSB, seringkali didapatin jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Yang kedua ada banyak terjadi di sektor pertanian dan jasa. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi terutama di sektor pertanian dan perikanan. Seperti contohnya pada musim hujan, penyedap karet dan lain tidak dapat melakukan pekerjaan mereka karena terpaksa menganggur. Untuk pengangguran setengah menganggur adalah orang yang tidak menganggur tetapi tidak kerja pula. Bekerja penuh waktu dan jam kerja jauh lebih rendah dari pekerjaan normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau hingga 4 jam dalam sehari. Jenis-jenis inflasi. Kita di sini akan membahas tentang jenis inflasi kepada sumber atau penyebab inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikah permintaan atau demand pull inflasi. Yang kedua ada inflasi desakan biaya atau cost plus inflation. Yang ketiga ada inflasi yang diimpor atau import inflasi. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation atau inflasi dari sisi permintaan atau demand side inflasi adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.
Inflasi desakan biaya atau cost pas inflasi atau inflasi dari sisi penawaran atau supply saat inflasi adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa. Nah, secara sederhana, import inflasi dimaknai sebagai kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri karena naiknya biaya produk-produk impor. Inflasi tarikan atau permintaan, yaitu inflasi ini bisa terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat, kesempatan kerja yang tinggi, menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan dan menyebabkan inflasi. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflasi juga bisa terjadi pada masa-masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Pada masa ini permintaan belanja melebihi pajak yang dipungutnya untuk membiayai kelebihan pengeluaran. Pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi yang menyediakan barang dan jasa. Inflasi desakan biaya atau apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, maka mereka harus berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat dan akhirnya menyebabkan kegiatan harga-harga barang naik. Nah, sementara untuk inflasi yang diimpor, inflasi yang bersumber dari kenaikan barang-barang impor, inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Seperti contohnya efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara barat dan pengimpor minyak, atau yang terjadi stagflasi. Inflasi mereka pengangguran adalah tinggi dan di berbagai negara. Berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga yang berlaku atau inflasi meraih atau galloping, yang kedua inflasi sederhana atau moderate, dan yang ketiga hiperinflasi. Inflasi merayap. Inflasi merayap yaitu proses kenaikan harga yang lambat jalannya. Dan yang kedua ada inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Inflasi merayap atau creeping inflation adalah inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentasi yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau BI, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, di mana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba tanpa adanya kenaikan atau pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastis. Sehingga kondisi hiperinflasi terjadi apabila tingkat inflasi lebih dari 50%, bahkan mencapai 100% dalam sebulan. Inflasi sederhana. Inflasi mencapai 5% sampai 10% setahun. Inflasi yang tidak mudah dikendalikan negara-negara yang tidak menghadapi hiperinflasi akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Hiperinflasi, inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Atau seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Berikut penjelasan saya tentang inflasi dan pengangguran seperti pengangguran normal, pengangguran tersembunyi, dan inflasi dan demi kebijakan pemerintah. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore.